Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk belajar dari Yesus, merenungkan tema bagaimana mengajar dengan kuasa, berkata-kata dengan kuasa. Pertama, Yesus mengajar dengan otoritas. Kedua, Yesus mengajar dengan kasih. Ketiga, pengajaran Yesus membawa transformasi. Pertama, Yesus mengajar dengan otoritas. Kalau kita baca dalam teks bahasa Inggris, ya kata yang digunakan itu bukan kuasa power, tetapi digunakan kata otoritas. Otoritas ini lebih dalam dari sekedar kuasa. Apa bedanya? Kalau kuasa kita bisa melihat sebagai sesuatu yang dipaksakan dari luar. Tetapi otoritas ini berasal dari kata bahasa Latin augere, yang artinya membawa perubahan, membawa pertumbuhan. Maka ada kata dalam bahasa Inggris augment, to augment, yang artinya memperbesar, membuat pertumbuhan, augmented. Lalu ada kata author, penulis, pencipta, yang artinya dari yang gak ada jadi ada. Sama asal katanya augere. Jadi seseorang yang mempunyai otoritas itu artinya seseorang yang membawa perubahan, yang membuat sesuatu yang kecil jadi besar. Dan ini yang dilakukan oleh seorang guru yang baik. Dalam hidup kita sehari-hari, kita perlu untuk punya kemampuan untuk bisa mengajar dengan baik. Siapapun kita perlu punya kemampuan untuk mengajar dengan baik. Karena apa? Karena dalam hidup kita selalu berusaha untuk membawa perbaikan, membawa kebaikan dimanapun kita berada. Walaupun kita ini di rumah aja, bukan berarti nggak perlu bisa mengajar dengan baik. Perlu. Seorang ibu perlu bisa mengajar anak-anak dengan baik. Seorang istri perlu bisa mengajar suami dengan baik. Suami perlu mengajar istri dengan baik. Jadi semua mau ada di keluarga, di komunitas, di gereja, di perusahaan,
semua memerlukan kemampuan untuk bisa mengajar dengan kuasa, artinya mengajar dengan otoritas untuk membawa perubahan, membawa efek, membawa hasil. Nah, bagaimana Yesus ini membawa perubahan, mengajar dengan otoritas? Yesus mengajar dengan otoritas bukan dengan teriak-teriak di dalam rumah ibadat. Kalau mengajar perlu dengan nada yang tinggi, dengan kuasa yang sangat keras. Bisa saja menggunakan kata-kata yang keras, tapi ini bukan hal yang mutlak untuk bisa mengajar dengan otoritas. Bukan harus bersilat lidah, pakai kata-kata yang sangat manis. Bukan pakai cara yang penuh hiburan. Kalau penuh hiburan ini mau jadi pemain sandiwara, aktor atau pelawak ya. Kalau lucu boleh, puji Tuhan. Tapi ini bukan hal yang harus. Apa yang harus ada? Apa yang membedakan pengajaran Yesus yang punya otoritas dengan orang-orang Farisi? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Yesus mengajar dengan kasih. Orang-orang Farisi mengajar dengan keegoisan. Orang-orang Farisi ini pintar sekali. Mereka tahu banyak hal, tahu Taurat dengan sangat baik, pinter public speakingnya. Tapi apakah mereka mengajar dengan kuasa, dengan otoritas? Nah, di sini dikatakan Yesus mengajar dengan otoritas. Tentu Yesus mengajar dengan otoritas karena dia sangat mengenal Bapa. Dia tahu bagaimana supaya manusia ini bisa dibawa pada keselamatan. Tapi tahu aja nggak cukup. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, supaya kita bisa menjadi pengajar yang membawa perubahan, kita harus selalu mengajar bersumber pada kasih. Ini yang utama. Jadi kalau kita mengajar, kita harus selalu tanya, apakah kita ini mengajar hanya untuk kehebatan sendiri atau untuk kebaikan orang yang kita ajar? Apakah lalu kita tersinggung, merasa kita ini diremehkan, merasa nggak dianggap kalau sesudah kita ngajar kok nggak didengerin ya? Justru kita harus tanya, mungkin kalau kita nggak didengerin ini karena orang ini ngerasa, nih orang minterin gua ya, nih orang sombong banget sih, dia rasa gua nggak ngerti apa? Atau ini orang kok mau main kuasa ya? Kok dia sepertinya mau mendominasi? Nah, ini istri-istri tanya, kalau aku mau ngajarin suami ini apa karena aku mau mendominasi? Atau orang tua, apa karena aku ini mau supaya aku kedengeran hebat, diikutin sama anak-anak ya? Tapi kalau kita betul-betul mau mengajar karena kasih, kasih itu kuncinya apa? Selalu menginginkan yang terbaik buat yang kita ajarin. Jadi mulai dari itu, bahwa kita diikutin atau enggak diikutin, itu adalah hasilnya. Tapi saya yakin kalau kita terus-menerus menunjukkan, kita terus-menerus mengusahakan yang terbaik untuk orang yang kita cintai, seperti Yesus, pengajarannya menjadi punya kuasa. Gak perlu ngomong banyak-banyak, gak perlu ngomong seharian, bisa pendek aja. Tetapi karena yang dengerin kita itu tahu kita ini sayang sama dia, kita perhatian sama dia, kita mau memberikan yang terbaik pada dia, kata-kata kita yang sedikit ini jadi punya otoritas. Karena
ada kasih di dalam kata-kata kita. Juga kalau ada kasih dalam kata-kata kita, kita juga jadi dibimbing oleh kasih itu untuk menggunakan kata-kata yang terbaik. Supaya pada akhirnya bisa membawa perubahan. Bukan hanya kata-kata yang terbaik, tapi juga ide yang terbaik. Saya pernah lihat ada satu orang pembicara namanya Clint Pulver. Dia ini waktu masih kecil dia cerita umur 10 tahun dia itu di kelas sering tepuk-tepuk meja. Jadi bikin tepuk-tepuk di kelas. Jadi kalau dia ada di kelas itu ya tepuk-tepuk meja, teman-teman merasa terganggu. Pada bilang, kamu jangan gangguin kita, diem. Tangannya gak bisa diem. Bukan hanya teman-teman yang marah, gurunya pun marah. Gurunya melihat dia sebagai masalah. Sampai satu hari ada satu guru dia ya yang panggil dia sesudah kelas. Clint, apakah kamu pernah berpikir untuk menjadi pemain drum? Belum, Pak. Oke, ini saya kasih kamu drumstick. Dikasih ke dia drumstick. Sejak hari itu dia sangat senang karena dia bisa menyalurkan apa yang dia senang ini menjadi sesuatu yang berguna. Jadi gurunya katakan, kamu itu bukan punya masalah, kamu ini punya bakat dan kamu harus bangun bakat itu. Dan Clint katakan, sejak saat itu saya selalu berpikir bagaimana menjadi yang terbaik untuk dunia, untuk orang lain. Bukan menjadi yang terbaik di dalam dunia. Nah, beda kan? Kalau menjadi yang terbaik di dalam dunia, menjadi yang terbaik dalam kelas, ini artinya aku yang nomor satu, aku yang paling hebat. Tetapi kalau menjadi yang terbaik untuk dunia, untuk kelas, kita selalu berpikir bisa buat apa, mau kasih apa, mau berguna bagaimana. Dan Clint sekarang dia jadi pembicara yang luar biasa. Banyak sekali orang yang terinspirasi dan dipakai di banyak perusahaan. Karena apa? Karena dia merasa hidupnya diubah oleh seorang pengajar yang menginginkan yang terbaik buat dia. Seorang pengajar yang penuh kasih, seorang pengajar yang membawa transformasi. Makanya dalam hidup kita sehari-hari kita harus selalu tanya, bagaimana supaya aku bisa membawa transformasi? Kalau orang membawa transformasi, ini artinya dia sudah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang membawa perubahan yang efektif. Bawa orang dari satu situasi ke situasi lain. Bisa di tingkat keluarga, di tingkat RT, di tingkat gereja, di tingkat perusahaan besar, multinasional, level nasional. Dimanapun berada, karena bisa mengajar dengan otoritas. Tapi kuncinya apa? Sekali lagi kuncinya adalah mengajar dengan kasih. Kalau kita mengajar dengan kasih, kita bisa belajar mendengarkan, belajar mengerti, bukan maksa-maksa, bukan cari cara bagaimana supaya istriku ini berubah. Apa manipulasi yang aku perlu lakukan supaya dia bisa ikut aku? Wah, tujuannya supaya ikut aku, bukan tujuannya supaya apa yang terbaik buat istriku. Beda kan? Ini namanya memanipulasi, menggunakan supaya seperti orang Farisi, tujuan akhirnya aku hebat, aku diikutin. Beda sama Yesus. Kita harus cari cara gimana supaya berdialog, supaya orang mendapatkan pencerahan. Jadi ada inner enlightenment,
Kalau ada inner enlightenment, itu kekuatannya untuk berubah dari dalam. Tapi kalau kita hanya pakai paksaan, kalau kita hanya memanipulasi, kita nggak diikutin. Kalau kita ada, ya orangnya pura-pura baik, orangnya pura-pura ngikutin, asal Bapak seneng. Tetapi kalau ada pencerahan sejati oleh guru sejati, kekuatannya ini dari dalam. Dan kita akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini kita merayakan santo besar, namanya Santo Thomas Aquinas, setiap tanggal 28 Januari. Saya sangat kagum terhadap Santo Thomas Aquinas, salah satu pahlawan saya. Dia hidup 800 tahun lalu. Tapi dari sejak 800 tahun lalu, pengajarannya itu tidak pernah berhenti, selalu mempengaruhi dunia. Salah satu orang yang dia pengaruhi pertama tidak lain adalah gurunya sendiri, namanya Albertus Magnus. Jadi Thomas Aquinas meninggal duluan, gurunya ini kagum sama dia, walaupun Thomas Aquinas diserang sana sini, gurunya yang bela. Jadi Thomas Aquinas jadi doktor gereja, Albertus Magnus juga jadi doktor gereja. Dan di dalam gereja ada begitu banyak orang yang paling pinter dan suci yang dipengaruhi oleh Thomas Aquinas. Salah satunya tidak lain adalah Paus Yohanes Paulus II. Luar biasa ya, Yohanes Paulus II. Terakhir-terakhir ini saya senang baca satu buku dari profesor di Harvard yang saya pernah cerita kepada Anda, namanya Arthur Brooks. Wah, sekarang dia jadi pembicara yang luar biasa. Jutaan orang nonton dia. Ternyata dia bilang dia adalah Katolik yang tiap hari doa rosario. Dan salah satu pahlawannya Thomas Aquinas. Luar biasa. Jadi profesor ini ngajar di Harvard. Dan kelasnya paling rame, ratusan orang yang ikut. Pahlawannya Thomas Aquinas yang hidup 800 tahun lalu. Tapi kenapa dia itu begitu luar biasa? Karena dia selalu rendah hati, selalu mau mencintai saudaranya. Ada cerita satu hari saudara-saudaranya waktu dia masih frater itu bercanda. Bilang, itu ada kerbau terbang. Ada sapi terbang. Thomas Aquinas langsung cari mana. Teman-temannya pada ketawa. Kok kamu bodoh banget sih mau percaya ada sapi terbang? Thomas Aquinas bilang apa? Saya lebih percaya ada sapi terbang daripada ada frater yang bohong. Begitu dia percaya, begitu dia mencintai saudara-saudaranya. Dan tentu ini juga karena hal yang lebih mendasar, Thomas Aquinas selalu mencari Tuhan dan mau membagikan terang Tuhan kepada banyak orang. Kalau Anda mau baca bukunya Thomas Aquinas itu banyak sekali, bervolume-volume ya, luar biasa. Banyak sekali bukunya, tulisannya. Dan itu dilakukan di abad ke-13. Bayangin, belum ada internet. Waktu dia mau meninggal, dia dapat penampakan. Tuhan Yesus menampakkan diri, tanya sama Thomas Aquinas, bilang, kamu sudah menulis sangat baik tentang aku. Kamu mau minta hadiah apa? Kalau Anda ditanya begitu, mau minta hadiah apa? Supaya aku semakin terkenal, supaya aku semakin banyak pengikutnya, supaya aku semakin makmur. Permintaannya macam-macam. Thomas Aquinas jawab apa? Saya hanya mau Engkau Tuhan, tidak lain selain Engkau. Non nisite Domine. Moto ini dipakai oleh Bishop Barron, Uskup Barron, yang sangat terkenal juga ya sebagai motonya non nisite Domine.
Jadi kita bisa lihat kenapa Thomas Aquinas begitu luar biasa. Itu karena cintanya sama Tuhan. Karena dia cinta sama Tuhan, dia juga cinta kepada semua orang yang dicintai Tuhan. Karena dia mendapatkan pencerahan dari Tuhan, dia juga mau supaya semua orang mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Dia menjadi guru yang luar biasa. Dia menjadi guru yang penuh otoritas. Sekali lagi karena apa? Karena kasih. Bagaimana dengan Anda sekalian? Kita semua, semoga kita belajar dari Yesus untuk hidup dalam kasih, mencari yang terbaik buat orang lain, sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang penuh kuasa. Amin.